Shalom adik-adik, apa kabarnya? Mana nih Kak Cia belum dengar, sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, kalau Kak Cia tanya apa kabarnya, adik-adik ikutin kakak ya, jawabnya seperti ini. Apa kabarnya? Baik, sehat, dan luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabarnya? Baik, sehat, dan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi ini, ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Adik-adik tahu nggak apa? Kalau adik-adik belum tahu, yuk kita lihat. Nah adik-adik, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan. Sebelum kita memuji nama Tuhan dan juga mengumpulkan persembahan kita harus bersyukur dulu kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga tidur kita sehingga kita dapat kembali sekolah minggu seperti sekarang ini adik-adik. Kalau gitu Kak Cia ajak adik-adik yang ada di rumah, kita angkat satu pujian dengan judul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Nah, kalau adik-adik masih semangat, kita angkat satu pujian dengan judul Oh Sukacitaku. Pom. Musik. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku,
sebelum kita mengumpulkan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kak Catherine, kita angkat satu pujian lagi dengan judul Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Ayo teman-teman, undang Yesus di dalam rumah kalian. Yeay! Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kusi merek gamen hey, kusi hey, kusi hey, kusi hey. Jesus merek gamen hey, kusi hey, kusi hey. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Shalom adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik perlu menyiapkan satu buah amplop. Jangan lupa untuk menulis nama, tanggal hari ini, dan kelasnya ya. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, agar persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan atas nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, tuh sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian sayang? Waduh, sehat dan luar biasa ya. Puji Tuhan. Di sini Kak Esther mau mengucapkan terima kasih karena kalian selalu setia mengikuti ibadah online, baik itu ibadah sekolah minggu maupun ibadah remaja. Tuhan Yesus pasti senang sekali karena anak-anaknya selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anaknya beribadah dan juga mendampingi anaknya beribadah di kelas PAUD dan di kelas kecil. Terima kasih ya Bapak dan Ibu semua. Tidak lupa juga di sini Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita dan pemandu kolekte kita pada minggu ini, yaitu ada Kak Cia dan Kak Desta dan juga Kak Catherine. Terima kasih ya sayangku semua ya. Walaupun kalian lagi sibuk-sibuknya KKN, ada yang sibuk sekolah, tetapi untuk Tuhan kalian selalu memberikan yang terbaik. Semangat melayani, Tuhan Yesus memberkati kalian. Di sini Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria dan juga remaja mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia dalam minggu ini. Wah, senangnya ya. Mulai dari tanggal 15 Agustus sampai tanggal 21 Agustus. Yeay.
Kak Esther yakin dengan bertambahnya usia kalian tentunya pasti akan didewasakan di dalam segala sesuatu. Oleh karena itu jadi kebanggaan ya buat orang tua ya sayangku semua ya. Dan ingat, selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Happy birthday sayangku semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, di sini tidak bosan-bosannya Kak Es selalu mengingatkan kita semua untuk menerapkan yang namanya protokol kesehatan 5M. Iya betul sekali, karena kita masih berada di wabah pandemi COVID apa? Betul, COVID-19. Itu bahaya sekali adik-adik, karena virus itu mudah menular. Oleh karena itu, Kak Esther berharap kepada adik-adik supaya tidak sering-sering keluar rumah, apalagi kalau itu tidak terlalu penting. Kalau misalnya hanya untuk ngumpul-ngumpul sama teman-teman, tahan dulu deh, lebih baik di rumah saja. Karena adik-adik harus menjaga kesehatan diri adik-adik. Dengan begitu, adik-adik juga menjaga kesehatan orang-orang yang ada di rumah atau orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Ya, itu sebagai tanda kalau kita sayang kepada mereka. Oke sayangnya, oleh karena itu tetap jaga kesehatan. Kita selalu dukung dalam doa supaya kita anak-anak Tuhan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Semangat sayangku semua. Dan buat adik-adik yang sekarang sedang dalam kelemahan tubuh, atau orang tua kalian juga yang dalam kelemahan tubuh karena virus COVID-19 ini, ayo Kak Esther ajak supaya jangan putus harapan, jangan sampai adik-adik down. Tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus, yakin selalu dalam diri kita bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala penyakit, karena Dia adalah tabib yang luar biasa. Dan buat kita semua yang sehat, mari kita dukung doa kepada saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, atau yang berbeban berat, atau yang sedang dalam masalah, supaya mereka senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk melalui masa-masa sulit, ya. Dan tetap yakin bahwa Tuhan selalu ada dalam situasi apapun, dalam suka maupun duka. Oke anak-anak Tuhan, mari kita bergandeng tangan menguatkan satu sama lain. Terpujilah nama Tuhan. Selanjutnya Kak Esther akan menginformasikan kepada kita semua terkait kegiatan Minggu Ceria yang akan kita laksanakan di akhir bulan Agustus 2021 dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa adik-adik? Betul, yang ke-76. Yeay. Untuk lebih jelasnya, mari kita semua simak informasinya berikut ini. Aku rindu engkau. 나의 몸 정성 다 바쳐서 주님 경배합니다. నీ ఆనందం పరిచయం മാത്രം വണങ്ങും ഞാൻ. You are my heart's desire, and I long to worship Thee. Iya, itu tadi adalah informasi terkait kegiatan Minggu Ceria yang akan diadakan oleh Seksi Pelayanan Anak dan Remaja Jemaat GKE Bukit Tunggal ya. Oleh karena itu dicatat itu tanggal berapa, jam berapa. Kak Esther juga mohon dukungan orang tua ya untuk mengingatkan anaknya dan untuk mengajak anaknya semua untuk berpartisipasi. Dan kita akan melaksanakan kegiatan Minggu Ceria secara virtual melalui Zoom ya adik-adik ya. Kak Esther harap adik-adik semua bisa ikut supaya nanti kita bisa say hello sama teman-teman kita yang sudah lama tidak bertatap
muka. Oke sayang ya, Kak Esther tunggu kehadiran dan keikutsertaan kalian di Minggu Ceria tanggal 29 Agustus 2021. Oke adik-adik semua, itu dulu informasi dari Kak Esther untuk kita semua pada minggu hari ini. Sekarang persiapkan diri kalian, kita akan masuk di dalam ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Siapkan diri kalian adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengangkat satu pujian dengan judul Bapa Aku Datang Padamu. Musik. Sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, tolong berkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 426 dengan judul Kita Harus Membawa Berita. Tentang kebenaran dan
teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul lagi hari ini untuk beribadah. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati firman ini agar dapat berguna bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 25-35 dengan perikop roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh anak manusia, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ini pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu makan dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam saudara kasih Tuhan. Kita tadi telah bersama-sama dibacakan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 13-15. Saat ini kita hendak merenungkannya bersama-sama. Firman Tuhan berkata bagi kita dengan perikop kemerdekaan Kristen. Kita memasuki bulan Agustus dan sebentar lagi kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak remaja dan telah menjalani pendidikan, tentunya kita tahu apa itu kemerdekaan. Kita bersyukur karena kita sudah menjalaninya dan merasakan kemerdekaan itu atas berkat Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk melihat kata kemerdekaan atau merdeka juga diungkapkan bagi kita melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi kehidupan kita orang percaya pada saat ini. Mari kita bersama melihat apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus mengenai kemerdekaan Kristen bagi iman kita dan khususnya bagi saudara sebagai anak-anak remaja Kristen masa kini. Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa arti kemerdekaan secara iman itu adalah pembebasan, kemenangan dan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita melalui pengorbanannya, melalui pencurahan darahnya, pemberian nyawanya, kematian Tuhan bagi kita, sehingga kita tidak lagi diperhamba atau hidup dalam dosa. Karena itu ketika kita menang atas dosa oleh karena kasih Tuhan Yesus bagi kita, maka itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus agar kita yang telah merdeka atau telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari dosa ini tidak lagi hidup dalam dosa,
Dan ungkapannya itu diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-13. Bisa saudara-saudara baca sendiri. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga menghendaki agar kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak remaja pada masa kini, harus melakukan keinginan Tuhan dan tidak membuat perlawanan yang menentang dan tidak mau menuruti, yang tidak bersedia patuh, taat, dan melakukan apa yang benar, apa yang baik. Tetapi Tuhan menginginkan agar kita menggunakan kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan untuk kita berkarya. Nah, karena itu secara pribadi dalam usia kita pada saat ini tentu kita harus memahami betul apa yang dikehendaki oleh Tuhan dengan gaya kita. Apa yang menjadi yang harus kita lakukan dalam usia kita pada saat ini. Perintah Tuhan sederhana, yaitu mengasihi. Nah, kalau kata Tuhan mengasihi, berarti apa yang harus kita lakukan? Tentu yang harus kita lakukan adalah menuruti apa yang diajarkan, menuruti apa yang difirmankan atau diperintahkan dikehendaki Tuhan bagi kita. Misalnya kita mengasihi orang tua kita yang telah mengasihi kita, kita berteman, kita bersahabat dengan orang-orang yang mengasihi kita, dan terlebih kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Nah, karena itu dengan cara itulah kita dapat mengisi arti dan makna kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita sebagai anak-anak remaja Kristen masa kini. Nah, melalui firman Tuhan ini mengajak kita bersama-sama untuk menghayati akan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena kalau kita tidak mau dan tidak mendengarkan akan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita, tentu itu akan menimbulkan bisa saja kegagalan kita, bisa saja cita-cita kita, bisa saja masa depan kita. Kita bisa saja melawan orang tua kita. Kita tidak bisa saja menjadi anak-anak remaja yang tidak lagi bertumbuh dalam percaya akan Tuhan. Nah, karena itu kita harus terus bertekun dalam kehidupan yang bagi kita. Ada beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan saat ini bagi kita adalah yang pertama, jadilah anak-anak remaja yang patuh, penurut, taat, dan hormat terhadap orang tua kita. Mendengarkan nasihat orang tua, itulah yang juga dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, jadilah anak-anak remaja yang selalu mendengarkan firman Tuhan, agar hidup kita terus menjadi anak-anak Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan dan diberkati. Yang ketiga, jadilah anak-anak remaja Kristen yang rajin dan tekun dalam belajar akan firman Tuhan maupun belajar dari pendidikan atau sekolah yang kita tempuh atau saudara tempuh saat ini, meski pendidikan itu tidak dilakukan secara tatap muka, hanya melewati daring, melewati Zoom atau online secara khususnya, tetapi tidak mengurangi akan semangat, akan kedisiplinan, akan kerajinan dari apa yang saudara ikuti. Karena itu gunakan kesempatan yang Tuhan berikan melalui kepintaran, melalui talenta, untuk kita mencapai, untuk kita meraih, untuk kita mendapatkan cita-cita kita dan juga masa depan kita. Dan
Dan karena itu, sekali lagi, hargai, hormati, patuhilah setiap hal yang kita terima daripada kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kita dan juga anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik semua bisa bangkit berdiri dengan posisi yang tegak. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, gak kerasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Ajaib Kau Tuhan. Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, pemegah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Adik-adik, sekarang kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami dengan lancar. Dan juga kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Tolong kiranya apapun firman yang kami dengar dan kami baca tadi dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga ingin melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tolong kiranya Engkau berkati juga aktivitas kami selanjutnya agar dapat berjalan dengan lancar. Engkau juga lindungi kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dari mara bahaya dan sakit penyakit ya Tuhan. Tolong kiranya Engkau selalu melindungi kami. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang belum berkesempatan bersama-sama ibadah pada minggu ini, agar kiranya pada ibadah selanjutnya kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah SPR. Tuhan, sungguh banyak sekali yang ingin kami sampaikan ya Bapa, namun Engkau lebih mengerti isi hati kami masing-masing. Tolong kiranya Engkau sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.